Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4281. Menurutnya, semua pengawal bekerja untuk majikannya dengan tujuan menghasilkan uang. Dan uang yang mereka peroleh adalah untuk kesenangan mereka sendiri, atau untuk keluarga mereka untuk hidup nyaman. Jika mereka terhalang oleh keselamatan diri mereka, mereka mungkin akan berusaha sekuat tenaga memenangkan pensiun besar bagi anggota keluarga mereka. Jika demikian, itu akan merangsang semangat juang mereka. Istana Wanlong datang ke New York kali ini. Mereka semua adalah master terbaik. Sangat mudah mengalahkan pengawal keluarga Fox. Tapi Charlie masih berharap dia bisa mengalahkan orang lain tanpa bertarung. Oleh karena itu, dia langsung meminta Porter untuk bersikap tenang. Agar para pengawal mengerti bahwa bahkan jika mereka mengorbankan hidup mereka untuk keluarga Fox, mereka tetap tidak dapat menukar keluarga mereka selama sisa hidup mereka. Sebaliknya, itu akan membawa kematian bagi anggota keluarganya. Dengan cara ini, para pengawal kehilangan keberanian untuk bertarung sampai mati. Selain itu, kekuatan pencegahan Istana Wanlong tidak perlu dikatakan lagi. Jangankan para pengawal ini, bahkan keluarga Fox tidak akan pernah berani menentang Istana Wanlong. Oleh karena itu, para pengawal sudah menyerah dengan gagasan melawan. Pada saat ini, pasukan Porter secara bertahap mendekat. Berdiri kurang dari 50 meter dari pintu masuk utama villa utama keluarga Fox. Dia menatap villa yang megah dan berskala besar ini, dengan senyum kejam di sudut mulutnya. Porter berkata dengan lantang, "Dengar, semua pengawal dengan senjata. Aku akan memberi kalian waktu 1 menit. Kalian semua keluar, yang menolak akan kami tembak dan bunuh." Dengan mengatakan itu, dia melihat arlojinya dan berkata dengan dingin, "Waktu dimulai." Mendengar ini, para pengawal yang sudah kehilangan akal mengangkat senjata mereka dengan kedua tangan dan berlari keluar villa. Mereka menyerah kepada Istana Wanlong hampir tanpa berpikir, dan beberapa pengawal yang sudah sampai di bangsal juga dengan cepat meninggalkan bangsal. Segera menyerah, siapa pula yang ingin menjadi musuh Istana Wanlong? Ketika keluarga Fox melihat semua pengawal melarikan diri, mereka merasa lebih putus asa. Mereka semua memandang Spencer dengan bingung, berharap dia, kepala keluarga, dapat membalikkan keadaan. Meskipun Spencer sudah panik seperti anjing saat ini, dia juga menyadari Istana Wanlong mendekat dengan mengancam. Dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Dia berpura-pura tenang dan berkata, "Jangan panik. Panik itu percuma." Savion berkata dengan wajah sedih. "Ayah, Porter sudah tiba di bawah. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau naik ke atas dan naik helikopter untuk kabur?" "Kabur?" Spencer mengangkat alisnya dan membentaknya dengan marah. "Saya patriark keluarga Fox. Kamu ingin saya mundur kemana? Jika saya mundur, itu sama dengan menyerahkan keluarga Fox ke kakekmu." Savion berseru, "Ayah, bertahan hidup adalah hal terpenting sekarang." Wajah Spencer menjadi pucat. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Saat ini, Porter berteriak dari bawah, "Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Fox? Temui aku di lantai pertama." Setelah selesai berbicara, dia masuk ke Fei dan duduk di sofa di lobi lantai pertama. Pikiran Spencer terus berputar, dan dia berkata, "Jika Porter Waldron itu benar-benar menginginkan hidup kita sudah dibunuh diam-diam saat listrik padam tadi. Dia naik ke atas dengan cara yang adil sekarang. Selanjutnya, aku akan turun bertemu dengannya, menegosiasikan persyaratan dengan kita." Spencer tidak tahu bahwa itu berkah atau kutukan, dan bencana tidak dapat dihindari. Saat ini, dia tidak punya solusi lain kecuali menghadapi Porter dan memenuhi permintaannya sebanyak mungkin. Jadi, dia juga menyerah di dalam hatinya, mengira dia dalam masalah besar. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli kedamaian. Selama dia bisa berurusan dengan Porter,
dia bisa tetap menjadi kepala keluarga Fox. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada putra kedua dan ketiga di sampingnya, "Kalian bantu aku. Aku akan turun menemui Porter Waldron." Bab 4282. Keluarga Fox tidak punya pilihan lain. Mereka harus mengikuti Spencer turun dengan lift dan datang ke lobi di lantai pertama. Beberapa master seni bela diri yang tersisa dari keluarga Fox hanya bisa mengikuti di belakang dengan hati-hati. Tidak berani melakukan gerakan gegabah. Mereka menyadari, setelah Jarvis pergi, Casson Cole adalah yang terkuat di antara mereka, dan dia sedang berlutut di ruang makan sepanjang sore. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Istana Wanlong? Hanya saja Porter tadi meminta pengawal bersenjata keluar dan menyerah. Porter tidak mengatakan ahli bela diri seperti mereka juga harus keluar. Jadi satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah berpura-pura menjadi cucu. Dan ketika keluarga Fox turun, mereka menyadari bahwa hanya Porter yang duduk di aula besar seperti istana ini. Spencer didukung untuk menghampiri Porter. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata dengan sedikit gentar, "Tuan Waldron, saya Patriark Spencer dari keluarga Fox. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu di mana keluarga Fox membuat marah dan menyinggung Tuan Waldron. Sehingga Tuan Waldron begitu memobilisasi orang untuk datang meminta dosa." Porter meliriknya dan berkata sambil mencibir, "Tampaknya Anda, Patriark keluarga Fox, tidak memiliki pengetahuan diri. Apakah Anda tahu hal tidak masuk akal apa yang telah dilakukan keluarga Fox?" Spencer berkata dengan panik, "Tuan Waldron, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu maksud. Meskipun aku, Spencer, bukan orang baik yang tidak menipu dunia, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat menjelaskan, "Ngomong-ngomong, Tuan Waldron, ada beberapa masalah kecil dalam pergantian kekuatan di keluarga Fox sebelumnya. Tapi saya pribadi berpikir bahwa itu semua disebabkan rumah tangga kami sendiri. Meskipun ada beberapa hal yang tidak pantas di dalamnya, itu jauh dari keterlaluan, bukan?" Porter mendengus dingin dan berkata, "Spencer, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu diri. Sebelum saya datang, bos saya menyuruh saya memberi Anda kesempatan untuk bertobat. Jika Anda menjelaskan semua kejahatan dengan jelas satu persatu, ketika dia datang nanti, dia akan memberimu keringanan. Tapi kamu sangat bodoh. Kamu hanya bisa menunggu dia memberitahumu apa yang salah denganmu." Spencer tercengang. Dia tidak menyangka Porter, penguasa Istana Wanlong, akan memiliki bos. Lalu siapa bos Porter? Saat dia sedang berpikir, deru helikopter terdengar dari luar. Sebuah helikopter berat mendarat di halaman luar. Pintu kabin terbuka. Charlie melompat dari helikopter sendirian dan langsung berjalan ke lobi di lantai 1. Saat melihat Charlie, Spencer merasa seolah-olah dia disambar petir. Ternyata, itu dia. Spencer tidak pernah mengira bahwa bos Porter, penguasa Istana Wanlong, adalah pria bermarga Wade ini. Anggota keluarga Fox lainnya juga tercengang, terutama Savion, yang kakinya sangat ketakutan hingga lemas. Dia mengingat adegan ketika dia pertama kali bertemu Charlie. Saat itu, dia mengira Charlie hanyalah seorang badut, tapi saya tidak menyangka bahwa dia adalah dalang di balik semua ini. Porter berdiri dari sofa, dan dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan Wade." Charlie sedikit mengangguk, lalu menatap Spencer yang ketakutan. Charlie berkata dengan dingin, "Apa? Kamu terkejut melihatku?" Spencer segera berkata dengan hormat, "Tuan Wade, sebelumnya, saya cuek dan menyinggung Anda. Demi usia lanjut saya, tolong beri saya untuk memperbaiki kesalahan saya." Bab 4283. Charlie tersenyum dan berkata, "Oh, jika kamu ingin memperbaiki kesalahan, apa kamu tahu di mana kesalahanmu?" Ini, Spencer mengatupkan tangannya dan berkata, "Kesalahanku, aku sudah membutakan mataku dan mengabaikanmu. Tuan Wade, tolong jangan balas dendam." Charlie berkata dengan dingin,
Spencer, kamu setidaknya memiliki 5 dosa. Kesombongan hanya salah satunya. Apa kamu tahu 4 lainnya? Spencer panik dan berkata, Tuan Wade, saya adalah orang yang bertugas dan melakukan hal-hal dengan cara yang membumi. Memang saya mempunyai posisi tinggi. Saya memang sedikit sombong. Lalu apa saja 5 dosa itu? Charlie berkata dengan dingin. Kamu menganggap dirimu tinggi dan tidak memandang siapapun. Ini sombong. Spencer mengangguk dengan cepat dan berkata, Ya, Tuan Wade, Anda benar. Charlie mengangkat suaranya sedikit, dan berkata dengan tajam, kamu mencari kekuatan dan keuntungan dengan cara yang tidak bermoral. Ini keserakahan. Begitu Charlie mengatakan ini, jantung Spencer berdetak kencang. Dia tidak menyangka Charlie akan menyebutkan masalah mencari kekuatan dan keuntungannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah ini Charlie? Apakah dia datang ke sini karena aku mengambil posisi ayahku sebagai kepala keluarga? Tepat ketika dia bingung, Charlie terus berkata, sebagai menteri, kamu meremehkan atasanmu. Ini kesetiaan. Sebagai anak manusia, memaksa ayah kandungmu pergi adalah tidak berbakti. Ketika Charlie mengatakan ini, wajah Spencer menjadi semakin pucat. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa Charlie pasti datang untuk ayahnya, dan dia akan menyelesaikan perhitungan dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, Charlie memperhatikan dan bertanya dengan dingin, Spencer, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya datang ke Amerika ini bukan untuk 4 dosa mematikan Anda, tetapi untuk dosa mematikan Anda yang kelima. Ayo, aku beri 1 kesempatan terakhir. Apa kamu tahu apa dosa kelimamu? Spencer panik, menenangkan diri dan berkata, kamu, Tuan Wade, aku mengakui 3 kejahatan yang kamu sebutkan tadi. Sejujurnya, masalah ini memang jerawat di hatiku. Aku tidak berani menyangkalnya, tetapi selain itu, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Charlie memarahi dengan tajam. Cucumu Homer berulang kali melakukan kejahatan keji. Kamu, seorang kakek, tidak menyadari sama sekali, dan tidak menghentikan sama sekali. Inilah yang dikatakan orang dahulu merupakan kesalahan karena tidak memberi pelajaran. Homer, Spencer berdebar kencang di dalam hatinya. Tidak pernah mengira bahwa sorotan sebenarnya dari pertunjukan itu akan terkait dengan cucunya. Pada saat ini, otaknya berputar kencang. Dia berpikir, pemuda dengan nama belakang Wade ini mengaku menculik Homer. Dengan cara ini, Homer pasti sudah membuatnya marah karena hal-hal tertentu. Homer membawa bencana buruk. Mungkinkah karena Homer berkomplot ingin menculik Queen itu? Memikirkan hal ini, Spencer berkata, Tuan Wade, cucu saya sangat nakal sejak dia masih kecil. Dia terkadang melakukan beberapa hal yang keterlaluan. Oleh karena itu, Spencer menghela napas, dan melanjutkan, setelah dia diculik, kami telah menganalisis alasan dia diculik. Kami sudah menduga itu mungkin karena dia memiliki pikiran jahat tentang Nona Golding. Ini yang menyebabkan kemarahan Tuan Wade, dan kamu memotongnya tanpa ampun. Saya yakin dia telah membayar harga untuk pikiran bodohnya. Dan aku juga percaya bahwa dia pasti menderita di bawah tanganmu selama 2 hari ini. Jadi kenapa kamu masih bertahan? Kalau kamu melepaskan dia, aku akan menawarkanmu 10 miliar dolar sebagai kompensasi spiritual untuk Nona Golding. Charlie mencibir ketika mendengarnya. Lalu dia berkata, saya mengerti. Apa yang Anda maksud dengan ini tidak lebih dari bahwa dia tidak benar-benar menyakiti Nona Golding. Anda tidak berpikir dia pantas mati, bukan? Spencer mengangguk lagi dan lagi. Saya benar-benar berpikir begitu. Tidak peduli seberapa marahnya Anda. Anda harus selalu memberi kesempatan kepada kaum muda untuk mereformasi diri mereka sendiri. Ekspresi Charlie berjanji angsur menjadi dingin. Dia bertanya dengan tajam. Saya bertanya kepada Anda, jika saya memberi kesempatan, apa yang akan terjadi pada gadis-gadis lugu yang dibunuh oleh cucu Anda? Apa Homer pantas mendapatkan keadilan bagi mereka? Bab 4284. Apa yang dikatakan Charlie membuat Spencer dan Savion pucat.
Mereka sudah samar-samar menebak bahwa Homer mungkin menyebabkan bencana, tetapi pengetahuan mereka terbatas. Mereka tidak mengetahui dalam waktu singkat apa yang dilakukan Homer yang membuat orang dan dewa marah. Dan mendengar teguran membuat marah Charlie. Sepertinya Homer masih memiliki banyak kasus pembunuhan lainnya. Ini langsung membuat mereka berdua ketakutan. Spencer dengan cepat berkata, "Tuan Wade, saya tahu sedikit tentang urusan Homer. Saya belum pernah mendengar apa yang Anda katakan. Dan, seperti yang dikatakan Spencer, dia tanpa sadar melirik anak Savion di sebelahnya. Berjuang sejenak, lalu menyerah. Dia berkata dengan serius. Dan, saya secara pribadi tidak mendisiplinkan Homer sejak dia masih kecil, punya tidak pernah ikut campur dalam mendidik dan melatihnya. Putra saya Savion yang mendidik dan melatihnya." Ketika Savion mendengar ini, dia gemetar ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa lelaki tua itu masih mengingat kebencian minum tadi siang. Dan dia masih tidak lupa menyalahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata dengan gemetar, "Tuan Wade, sejujurnya, saya tidak pernah cukup memperhatikan pertumbuhan Homer. Anak ini bersekolah di sekolah bangsawan sejak dia masih kecil, dan dia telah bersekolah di asrama sejak dia berumur 12 atau 13 tahun. Dia jarang pulang dan ibunya selalu mengisyaratkan padanya, kurang disiplin." Istri Savion juga panik saat ini. Dia berseru, "Savion, saat ini, kamu ingin menyeretku juga?" Savion berkata, Tidak, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud, kita suami dan istri, mengabaikan anak kita." Melihat keluarga ini saling menyalahkan, Charlie mencibir dan berkata, "Karena keluarga Fox suka melalaikan tanggung jawab dari generasi ke generasi, aku akan meminta orang lain datang. Kita lihat apakah dia sama bertanggung jawab padamu." Charlie memandang Porter dan berkata, "Porter, bawa dia masuk." "Baiklah." Porter berbalik dan keluar, dan segera, dia membawa 3 orang kembali dengan langkah besar. Ketika keluarga Fox melihat orang ketiga itu dengan jelas, ekspresi mereka sangat tercengang. Terutama Spencer. Kakinya lemah dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Seperti tikus yang melihat seekor kucing. Dan orang ketiga ini adalah Patua Jordan, Nona muda Kathleen, dan pengawal pribadi Patua Fox, Jarvis Yuan. Meskipun Jordan duduk di helikopter, dia sudah sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Dia akhirnya menyadari mengapa dia dan cucunya dipanggil kembali ke New York dari Samudera Hindia dalam keadaan darurat. Ternyata keturunannya sendiri yang menyebabkan bencana besar di sini dan menyinggung Charlie. Dan baginya, kesempatan ini adalah anugerah. Sebelumnya, dia berpikir tidak ada kesempatan bagi dirinya untuk kembali ke kehidupannya. Dia ditendang dari kekuasaan oleh putranya sendiri, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam di negeri asing. Tapi tidak pernah disangkanya, Charlie akan memberinya kesempatan dalam jangkauannya. Jadi, pada saat ini, dia sudah sangat bersemangat. Dan ketika dia melihat Spencer, kegembiraan di dadanya digantikan dengan murka yang luar biasa. Dia mengarahkan pandangannya pada Spencer, dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan. Aku memberi hidup dengan sia-sia, dan membiarkanmu menikmati kekayaan dan kekayaan selama sisa hidupmu. Beraninya kamu merebut kekuatanku dan menginginkan seumur hidup." Bab 4285. Spencer gemetar ketakutan dan tergagap. Ayah, kamu salah paham. Ayah, aku tidak ingin merebut kekuatanmu. Aku juga tidak menginginkan hidupmu. Aku hanya berharap keluarga Fox dapat berkembang dengan stabil. Kamu ingin menghabiskan 200 miliar dolar untuk membeli obat, yang memang menjadi beban besar bagi keluarga Fox. Beban. Jordan menunjuk ke arahnya dengan marah dan bertanya, "Saya bekerja keras untuk seluruh keluarga Fox, dan saya mendapatkan semua aset keluarga Fox. Saya sudah tua sekarang, dan saya perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk diri saya. Kamu, seorang putra, tidak senang dengan uang yang aku dapatkan untuk bertahan hidup." Spencer menjelaskan dengan panik, "Ayah, bukan aku tidak senang. Aku hanya
Aku hanya tidak ingin kamu ditipu. Kamu bilang kamu ingin membeli pil peremajaan apa? Benda itu terdengar seperti bohong. Tidak mungkin bisa bernilai begitu banyak uang. Kamu kentut. Jordan mengertakkan gigi dan mengutuk. Spencer, apakah kamu tahu siapa pemilik pil peremajaan? Itu milik Tuan Wade. Ketika Spencer mendengar ini, dia ketakutan setengah mati. Tidak pernah terpikir bahwa pil peremajaan adalah milik Charlie. Bukankah ini sama dengan memarahi Charlie? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berlutut di lantai, menamparkan dirinya sendiri dengan kasar, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, maaf, saya tidak tahu bahwa pil peremajaan itu milik Anda. Jika saya mengetahuinya itu milikmu, aku pasti tidak akan mengatakan apa-apa, dan aku akan biarkan ayahku membayar. Charlie menatapnya dengan dingin. Berhentilah bicara. Terus tampar wajahmu. Spencer tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dia hanya bisa menamparkan dirinya berulang kali. Jordan di samping mencibir di tengah. Berpikir pada dirinya sendiri. Anak bajingan dan tidak berbakti ini telah menyinggung Charlie sampai mati kali ini. Dari sudut pandang ini, pasti keluarga Fox akan kembali ke tanganku. Pada saat ini, pipi Spencer sudah bengkak, hitam dengan ungu. Namun Charlie masih tidak berniat menyuruhnya berhenti. Dia menatap Jordan dan memohon, "Ayah, ya ampun, ayah." Melihat putranya seperti ini, Jordan tidak merasa tertekan, tetapi justru meningkatkan kemarahan dan kebencian di hatinya hingga ekstrim. Dia menunjuk Spencer dan berkata dengan dingin, "Kamu masih berani memanggilku ayah? Izinkan saya memberitahu kamu Spencer. Setelah kejadian ini, cinta antara ayah dan anak akan terputus." Charlie berkata dengan suara dingin saat ini, "Orang tua, jangan terburu-buru berbicara kasar. Keturunan keluarga Fox Anda semuanya kotor, tercela. Dan Anda, sebagai orang tua, juga bersalah karena tidak mengajari." Terkejut dengan nada suara Charlie, Jordan dengan cepat bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, saya tidak tahu bagaimana bajingan keluarga Fox saya telah menyinggung Anda. Tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Saya akan menanganinya dengan adil dan tidak akan pernah mentolerirnya." Kathleen, yang selama ini diam, menghela napas dalam-dalam ketika mendengar ini. "Kakek, kamu terlalu tidak sabar. Tuan Wade tidak memintamu untuk menjadi patriark keluarga Fox lagi. Kamu memainkan permainan kata semacam ini di depan Tuan Wade. Itu tidak akan memiliki efek positif." Benar saja. Seperti yang diharapkan Kathleen. Ketika Charlie mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Jordan, "Apakah Anda akan menanganinya dengan adil? Apakah saya mengatakan saya memberi Anda hak ini? Jangan lupa, Anda bukan lagi kepala keluarga Fox. Lagi pula," Charlie mengangkat jarinya ke Spencer dan berkata dengan ringan, "Kamu harus tahu, patriark keluarga Fox saat ini adalah Spencer." Ada bunyi gedebuk di jantung Jordan. Dia berpikir Charlie pasti akan membantunya memulihkan posisinya sebagai patriark keluarga Fox hari ini. Namun tidak disangkanya Charlie akan menembak dirinya dengan sengaja. Jadi, dia buru-buru berkata dengan ketakutan dan gentar, "Tuan Wade, Anda benar, saya bersikap kasar." Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat menambahkan, "Tuan Wade, saya keturunan dari keluarga Fox. Jika saya telah melakukan kesalahan atau menyinggung Anda, Anda dapat menghukum saya. Jika anak saya melakukan kesalahan, saya, sebagai seorang ayah, saya juga bersalah karena tidak mengajari. Kalau cucu saya melakukan kesalahan, ayahnya dan saya, sama-sama bersalah karena tidak mengajari. Seluruh keluarga Fox, siapapun yang melakukan kesalahan, memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Saya ingin menerima semua hukuman darimu." Charlie mengangguk puas ketika mendengar ini, dan berkata, "Oke." Bab 4286. Pada saat ini, Jordan sudah menundukkan tubuhnya, menundukkan tangannya dan berkata, "Tuan Wade punya perintah. Saya tidak berani menolak." Charlie mengeluarkan ponselnya, membuka kunci layar,
dan membuka salah satu album video yang berisi beberapa video terkait Homer yang telah diunduh sebelumnya. Segera, dia melemparkan telepon ke Jordan, lalu berkata dengan suara dingin, "Klik dan lihat sendiri." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke keturunan keluarga Fox di belakang, dan berkata dengan dingin, "Siapapun yang telah mencapai usia 18 tahun, silakan maju dan menonton bersama. Yang berusia di bawah 18 tahun, segera menjauh." Jordan berulang kali setuju, dan sebagian besar keturunan keluarga Fox dengan cepat mengelilinginya. Mereka juga ingin tahu mengapa Charlie memasuki keluarga Fox dengan meriah. Meskipun mereka yang berusia di bawah 18 tahun ingin mengetahuinya, mereka tidak berani maju saat ini. Mereka mundur ke ujung aula dengan patuh. Di ponsel, setiap video hanyalah thumbnail seukuran kuku, dan ada tombol putar di tengahnya. Semua orang belum bisa melihat video apa itu sama sekali. Jordan tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung mengklik video pertama. Saat video itu muncul, ada seorang gadis berteriak kesakitan, selain tawa mesum Homer. Melihat layar di telepon, keluarga Fox menjadi pucat karena kaget, dan beberapa anak muda bahkan muntah tak terkendali. Jordan sudah sangat ketakutan saat ini. Dia hampir tidak bisa memegang telepon. Kathleen segera memalingkan wajahnya, tidak berani melihat video itu lagi. Matanya langsung memerah. Spencer, Savion, dan semua anggota setengah baya dan lanjut usia dari keluarga Fox semuanya ketakutan. Istri Spencer, yang juga nenek Homer, hanya menonton selama belasan detik sebelum kakinya lemas dan dia pingsan. Untungnya, putrinya ada di sana untuk membantunya. Kalau tidak, dia akan jatuh di belakang kepalanya. Istri Savion, juga ibu Homer, menutupi matanya dan menangis setelah menonton beberapa saat. Itu tidak benar. Orang itu bukan Homer. Tidak mungkin Homer melakukan hal jahat seperti itu. Savion juga hancur, sambil menangis. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa bajingan ini melakukan hal yang begitu kejam? Tekanan darah Spencer melonjak, dan dia bergumam dalam hati. Bajingan, benar-benar binatang buas. Setelah selesai berbicara, dia tidak berani melihat lebih jauh. Dia memalingkan wajahnya ke satu sisi. Video tersebut hanya diputar kurang dari 30 detik, dan semua orang parubaya ini juga memalingkan muka dan tidak berani menontonnya lagi. Jordan terus menatap layar ponselnya, merasakan jantungnya berdegup kencang hingga seluruh dadanya terasa sakit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia mengunci layar ponsel, tercekat dan berkata, "Tuan Wade, aku tidak tahan lagi." Charlie berkata dengan dingin, "Ada lebih banyak video seperti ini, setidaknya puluhan. Dan korban di masing-masing video adalah gadis yang berbeda." Jordan bergumam, "Keluarganya tidak beruntung. Keluarganya tidak beruntung. Tuan Wade, saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa sampah seperti itu akan keluar dari keluarga Fox saya. Benar-benar membuat murka manusia dan dewa." Charlie menatapnya, mencibir, lalu menoleh ke Spencer. Dia bertanya dengan tenang, "Ayo, patriark keluarga Fox, beritahu aku, sebagai patriark, bagaimana kamu berencana menangani masalah ini?" Spencer ragu-ragu sejenak. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jika serius, mengatakan bahwa sampah semacam ini harus dicabik-cabik. Lagi pula, dia adalah cucunya sendiri. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Bab 4287. Tapi jika itu meremehkan dosa itu, dan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan binatang ini, Charlie pasti akan menyalahkan dirinya lagi. Dan Spencer tidak berani mengatakan bahwa dia akan menyerahkan semua ini kepada hukum untuk pengadilan yang adil. Meskipun pengadilan yang adil pasti akan menyelamatkan nyawa Homer, itu pasti akan disertai dengan pengungkapan menyeluruh dari semua tindakannya. Pada saat itu, reputasi keluarga Fox akan anjlok, dan mereka akan menjadi incaran semua orang di Amerika. Oleh karena itu, untuk Spencer, apapun yang dia pilih, ada harga yang tak tertahankan.
Melihat keraguan-raguannya, Charlie berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak bisa mengatakannya, maka jangan katakan itu." Segera, dia memandang Jordan, dan bertanya dengan dingin, "Kamu adalah patriark sebelumnya dari keluarga Fox, dan kamu dianggap memiliki pengalaman yang kaya. Izinkan saya bertanya, menurut Anda bagaimana masalah ini harus ditangani?" Jordan juga dalam dilema saat ini. Dia dan Spencer pada dasarnya memiliki ide yang sama. Homer tidak bisa dibunuh atau diampuni, dan pada saat yang sama dia tidak bisa mengumumkannya. Mengenai reputasi keluarga Fox, dia lebih menghargainya daripada orang lain. Lagi pula, keluarga ini bisa menjadi besar. Itu semua adalah usahanya yang telaten. Jadi, setelah memikirkannya, dia hanya bisa berkata, "Tuan Wade, sangat disayangkan keluarga Fox saya memiliki binatang buas seperti itu. Saya akan menghabiskan 10 miliar dolar AS untuk memberi kompensasi kepada keluarga semua korban. Jika Tuan Yuan mematahkan kaki dan tangannya, dan menguncinya di rumah selama sisa hidupnya, dia akan dibesarkan seperti anjing. Sehingga dia tidak akan dapat membantu keluarga Fox selama sisa hidupnya." Charlie mencibir dan berkata, "Mengapa kamu masih ingin menyelamatkan hidupnya?" Melihat wajah lucu Charlie, Jordan panik. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang sangat serius. Dia tidak bisa menahan penyesalan memfitnah di dalam hatinya. "Aku sangat bodoh." Charlie berperang untuk masalah Homer. Sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak akan pernah bisa membiarkan Homer bertahan. Dia harus membunuhnya. Membunuh dan menghilangkan bahaya untuk orang-orang. Tapi aku justru ingin menyelamatkan nyawa binatang itu. Betapa bodohnya. Charlie sengaja bertanya padaku bagaimana menghadapinya. Itu pasti untuk memberiku kesempatan melihat bagaimana aku mengungkapkan posisiku. Tapi jawabanku barusan pasti membuatnya sangat tidak puas. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi ketakutan, dan segera berkata, "Tuan Wade, saya sudah memikirkannya dengan hati-hati. Bajingan Homer ini telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Surga tidak akan mentolerirnya. Jika dia tidak mati saya minta maaf untuk gadis-gadis lugu yang meninggal secara tragis di tangannya. Jadi saya pikir dia harus meminta maaf dengan kematian." Begitu Jordan mengatakan ini, Savion segera menjadi cemas. Savion berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Orang tua, Homer cicitmu, dan dia adalah cicit dari putra tertua dan cucu. Kamu akan mati di masa depan. Dia ingin bertarung untukmu. Kamu ingin dia meminta maaf dengan kematian. Apa niatmu?" Secara alami, Savion paling mengkhawatirkan hidup dan mati Homer, karena Homer adalah putranya. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Fox, dia sangat kesal hingga dia kehilangan akal sehatnya. Tapi ayahnya Spencer tidak berpikir demikian. Spencer juga mengetahui niat Charlie melakukan itu. Dia tahu bahwa Charlie tidak akan pernah membiarkan Homer pergi, dan dia telah memutuskan untuk membunuhnya. Dia meminta keluarga Fox tidak lebih dari untuk membunuh Homer. Saat ini, keselamatan keluarga Fox menjadi masalah. Jika masih memikirkan Homer, itu terlalu naif. Jadi, dia dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya merasa kamu tidak perlu memikirkannya." Charlie memotongnya tanpa menunggu dia selesai berbicara, dan berkata dengan dingin, "Satu orang memiliki satu kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, dan pendapatmu sudah diungkapkan." Lagi pula, dia memandang Kathleen dan bertanya dengan ringan, "Nona Fox, bagaimana menurutmu?" Bab 4288. Kathleen tidak mengira Charlie akan memintanya mengungkapkan pendapatnya pada saat seperti itu. Dia sangat jelas tentang posisinya di keluarga Fox, apalagi Spencer dan Savion, bahkan Homer. Meskipun kakeknya sangat mencintainya, saat membahas senioritasnya, dia hanya bisa diam dan mundur. Apalagi dia tidak melihat orang tuanya ada di sini malam ini. Dari sini, dia bisa menebak bahwa Paman Spencer telah mengusir orang tuanya dari keluarga Fox. Dia tidak percaya diri. Charlie melihat Kathleen sedikit bersalah. Jadi dia berkata, "Nona Fox,
Jika Anda punya ide, katakan saja. Jangan takut menyinggung siapapun. Saya akan membuat keputusan untuk Anda. Kathleen mengerutkan bibirnya, merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Dengan Charlie membuat keputusan untuknya, dia segera mengumpulkan keberaniannya. Lalu berkata dengan lantang, Tuan Wade, saya pikir solusi terbaik sekarang adalah membuat Homer membayar apa yang telah dia lakukan. Ketika Savion dan istrinya mendengar ini, mereka langsung meledak. Istrinya menunjuk ke arah Kathleen dan meneriakinya dengan marah. Kathleen, kamu sepupu kecil tanpa hati nurani. Homer keponakanmu, kamu punya hati membiarkannya mati. Savion juga mengertakkan gigi dan memarahi. Kathleen, kamu sangat kejam. Apakah menurutmu kami mengusir orang tuamu, dan kamu mencari kesempatan ini untuk membalas dendam? Charlie sedikit mengernyit saat ini, dan berkata kepada Porter, Porter, kedua orang ini sangat menyebalkan untuk mengobrol. Bertepuk tangan. Tanpa basa-basi lagi, Porter berjalan maju dengan cepat, menamparkan Savion yang terbang terbalik, lalu menamparkan wajah istrinya dengan keras, membuatnya berbalik beberapa kali sekaligus dan pingsan di tempat. Pada saat ini, Charlie memandang Kathleen dan berkata, lanjutkan. Kathleen mengangguk, dan melanjutkan, kita harus segera mengumumkan tindakannya, dan kita tidak boleh menyembunyikannya. Ketika Kathleen mengatakan ini, semua orang tercengang. Spencer terkejut, dan Jordan bahkan lebih terkejut lagi. Mereka semua tahu bahwa jika masalah ini dipublikasikan, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh keluarga Fox. Ini mungkin akan menjadi salah satu skandal terbesar di antara keluarga papan atas Amerika di abad ini. Oleh karena itu, keduanya menatap Kathleen dengan mata yang luar biasa. Bertanya-tanya mengapa dia menemukan solusi seperti itu untuk mendorong seluruh keluarga Fox ke dalam jurang. Namun, baik Spencer maupun Jordan tidak berani membantah kata-kata Kathleen saat ini. Mereka menatap Charlie dengan gemetar, bertanya-tanya bagaimana reaksinya. Charlie menatap Jordan saat ini, dan berkata dengan dingin, Tuan Fox, sekarang kamu tahu jarak antara kamu dan Nona Fox, kan? Ketika Jordan mendengar ini, hatinya merasa malu. Dia juga berpikir bahwa Kathleen sengaja bermain dengan pria yang kuat untuk memotong pergelangan tangannya, sebagai imbalan atas bantuan Charlie. Dia bahkan merasa Kathleen mungkin ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut posisi kepala keluarga Fox. Bab 4289. Ini membuatnya merasa sedikit lebih marah terhadap Kathleen di dalam hatinya. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kekuatan. Namun tidak pernah dibayangkan bahwa cucunya yang paling dipercaya akan melompat keluar untuk meniru dia. Dia tidak bisa tidak melihat Kathleen. Matanya penuh kemarahan dan pertanyaan. Ini pertama kalinya Kathleen melihat kakeknya menatap dengan mata seperti itu. Awalnya dia terkejut, dan kemudian dia mengerti alasan mata kakeknya. Sepertinya, kakek pasti salah paham denganku. Memikirkan hal ini, Kathleen menghela napas tak berdaya, dan berkata, kakek, keluarga Fox tidak punya pilihan. Homer menyebabkan masalah besar. Kematiannya tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Keluarga Fox harus mengambil tanggung jawab yang cukup. Kita harus mengumumkan masalah ini, meminta maaf kepada para korban dan publik. Juga harus membayar kompensasi yang sangat besar kepada keluarga para korban sebagai ketidakseimbangan atas pengampunan publik. Savion, yang ditampar oleh Porter, berseru, karena akan dipublikasikan. Homer harus diserahkan ke pengadilan dan membiarkan pengadilan federal mengadili kejahatannya. Spencer juga kembali sadar, dan berseru, itu benar. Kathleen, kamu benar-benar beracun. Kamu tidak hanya menginginkan nyawa cucuku, kamu juga ingin membawa keluarga Fox ke dalam jurang maut. Mengapa kamu ingin cucu saya Homer membayar nyawanya? Kalau dia diserahkan ke hukum, dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan tidak akan pernah dibebaskan bersyarat. Kathleen bertanya, pernahkah kamu berasumsi, jika solusi ini layak, mengapa Tuan Wade tidak langsung menyerahkan video ini ke polisi AS?
Mengapa repot-repot datang ke rumah keluarga Fox dan membiarkan kita mencari solusinya sendiri? Semua orang terkejut dengan pertanyaannya, terutama Jordan, yang langsung tercerahkan. Kata-kata Kathleen akhirnya berhasil menyadari inti permasalahan. Dia tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Mengapa saya tidak memikirkan level ini? Sekarang Charlie datang ke pintu. Dia sama sekali tidak puas dengan menyelesaikan masalah dengan cara biasa. Saat ini, jika masih ingin mengandalkan sistem Amerika untuk menyelamatkan nyawa bajingan Homer ini, dapat dikatakan bahwa kita semua belum menemukan kunci dari masalah ini. Karena bisa datang ke pintu, itu berarti dia akan menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan menilai dari gaya perilakunya, apakah itu kehidupan Homer atau reputasi keluarga Fox bisa diselamatkan, itu tidak penting. Dia meminta semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Itu hanya ujian. Homer melakukan kejahatan besar. Bagaimana dia bisa memuaskan Charlie hanya dengan membayar nyawanya? Konyol aku berpikir menggunakan uang untuk menekan semuanya, yang dengan sendirinya merupakan hasutan bagi Charlie. Bagaimana mungkin Charlie memikirkan hal ini? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kathleen. Berpikir dalam hati, sepertinya Kathleen dapat melihat sesuatu dengan lebih jelas. Kathleen melanjutkan, saat ini, semua orang, meskipun kesalahan langsung dari masalah ini adalah Homer sendirian. Pernahkah kalian berpikir mengapa dia melakukan begitu banyak kejahatan tidak manusiawi namun masih bebas? Sial, keluarga Fox memiliki sumber daya, dana, dan kontak yang kuat yang mendukungnya. Kalau tidak, jika dia hanya orang biasa, hanya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, dia tidak akan bisa melakukan begitu banyak kejahatan. Dia bahkan mungkin sudah lama ditangkap karena hal-hal terungkap. Itu karena ada kekuatan dan aura keluarga Fox yang membantu menutupi kejahatan di tubuhnya. Penampilan dia melakukan kejahatan serius berulang kali, dan lolos begitu saja. Jadi, dari sudut pandang ini, keluarga Fox memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk ini. Setiap keluarga Fox kita juga memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Justru karena itulah saat ini, yang benar-benar perlu kita lakukan adalah menangani kesalahan kita sendiri. Dan berinisiatif mengungkapkan semua ini ke publik. Selain itu, kami harus dengan tulus meminta maaf dan secara aktif memberikan kompensasi. Jika kita bisa mendapatkan pemahaman masyarakat, itu adalah keberuntungan kita. Jika masyarakat tidak mau memaafkan, kami hanya dapat menanggung semua konsekuensinya. Bab 4290. Apa yang dikatakan Kathleen membuat semua orang di keluarga Fox sangat malu. Kata-kata ini membuat mereka benar-benar menyadari bahwa mereka memang bersalah. Begitu pula keluarga Fox. Mereka berpikir untuk mengorbankan Homer sendirian untuk menjaga reputasi seluruh keluarga Fox, yang setara dengan melalaikan tanggung jawab di depan Charlie. Spencer adalah orang pertama yang sadar kembali saat ini. Dia memandang Charlie dan berkata dengan ngeri, "Tuan Wade, Anda menjadikan penahanan Homer sebagai titik panas perhatian global, bukan? Mungkinkah membuat seluruh keluarga Fox menderita kekalahan telak?" Charlie mencibir dan berkata, "Aku hanya ingin Homer dan keluarga Fox membayar harga untuk masalah ini. Homer telah melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal, dan hal-hal ini harus diterjemahkan sepenuhnya." Charlie menatap Kathleen dan berkata dengan puas, "Nona Fox, ada begitu banyak orang di keluarga Fox dan begitu banyak yang berbicara. Kamu satu-satunya yang menemukan solusinya. Sungguh tulus untuk menyelesaikan masalah. Dan itulah yang dipikirkan orang lain dalam pikiran mereka. Tidak lebih dari bagaimana menekan masalah ini. Terus terang, kalian hanya ingin mengelak dari tanggung jawab." Segera, dia melihat sekeliling, menatap anggota keluarga Fox, dan berkata dengan dingin, "Dari lubuk hati kalian, kalian tidak merasa bersalah tentang masalah ini. Kalian masih ingin mengandalkan uang untuk menyelesaikannya. Izinkan saya bertanya kepada kalian, apakah uang segalanya? Benarkah?" Saat ini, tidak ada anggota keluarga Fox yang berani berkomentar.
Charlie memandang Jordan dan bertanya dengan suara dingin. Tuan Fox, jika saya ingat dengan benar, Anda berusia lebih dari 90 tahun ini, bukan? Jordan buru-buru menjawab dengan gentar. Ya, Tuan Wade, tahun depan saya akan berusia 96. Charlie mengangguk, memandang dan bertanya. 96. Ini sudah berumur panjang di antara orang-orang berumur panjang lainnya. Tapi kamu masih ingin membeli pil peremajaan di usia yang begitu tua. Mungkin kamu masih belum cukup hidup. Jordan berkata dengan malu-malu. Ya, kamu benar. Semua orang ingin berumur panjang. Aku benar-benar tidak cukup hidup. Charlie bertanya balik. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Karena Anda, seorang lelaki tua yang berusia hampir 100 tahun dan merasa belum cukup hidup. Menurut Anda apakah gadis-gadis yang dibunuh oleh Homer di usia remaja atau 20-an sudah cukup hidup? Jordan tidak mengira Charlie akan mengalihkan topik kembali ke gadis-gadis lugu itu. Dia hanya bisa malu menahan dan berkata, mereka pasti belum cukup hidup. Charlie mengangkat suaranya sedikit, dan bertanya dengan dingin, kalau begitu karena mereka belum cukup hidup, dapatkah uang yang kamu bayarkan menghidupkan mereka kembali? Jordan hanya bisa mengatakan dengan malu-malu, Tuan Wade, tidak ada uang yang dapat menghidupkan kembali seseorang. Tapi, jika penyelesaiannya cukup, itu pasti akan memberikan akhir yang bahagia bagi keluarga mereka. Keluarganya hidup dengan nyaman selama sisa hidup mereka. Charlie mencibir, mengangguk dan berkata, ya, kamu benar. Ini adalah pemikiran yang melekat pada kalian orang kaya. Membunuh orang lain seenaknya, atau secara tidak sengaja membunuh seseorang, atau dengan sengaja membunuh seseorang. Seseorang yang menjadi matamu orang kaya, bisa diselesaikan dengan uang. Anda dapat menggunakan uang dalam jumlah besar. Keluarga korban tidak membenci Anda dan berterima kasih. Bahkan jika mereka pergi ke pengadilan, mereka akan mengucapkan terima kasih kepada Anda di depan hakim. Berbicara tentang ini, Charlie tiba-tiba menjadi emosional. Dia bertanya dengan lantang, tapi, bahkan jika Anda dapat menggunakan uang untuk membuat keluarga para korban berterima kasih kepada Anda, para korban yang meninggal secara tragis di tangan Anda tidak akan pernah bisa hidup kembali. Mereka tidak mungkin lagi bisa merasakan keindahan dunia ini, dan tidak mungkin lagi membiarkan alam mengambil dan menjalani sisa hidup. Jadi, siapa yang yakin bahwa selama kamu memberi sejumlah uang untuk membayar keluarga korban, masalah ini akan diselesaikan dengan sempurna? Siapa yang memberi kepercayaan sangat besar ini? Jordan teringat sesaat. Butir-butir keringat menutupi seluruh dahi. Dia tahu bahwa reaksinya tadi secara tidak sengaja menyentuh punggung Charlie. Jadi, dia buru-buru berkata dengan hormat, "Maaf Tuan Wade, saya tidak berpikir dengan hati-hati." Charlie memandangnya dan berkata sambil mengejek, "Orang tua, tidak salah putramu yang memegang kekuasaanmu, kepribadian dan egoismu setidaknya setengahnya." Jordan berkeringat deras, tetapi dia tidak berani menghapusnya. Dia membungkuk dengan rendah hati dan berkata, "Tuan Wade benar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya."